Lakuin ini setelah gajian. Dalam video ini gue pengen jelasin ke teman-teman ya, apa yang harusnya dilakuin setelah terima gajian, ya, setelah gajian, ya. Sebenarnya video ini nggak cuma berlaku khusus buat karyawan doang, ya ini kalau teman-teman ada yang punya bisnis, kalau ada dari kalian yang punya bisnis atau kalian karyawan pun, kan bisa lakuin ini semua, ya. Jadi buat karyawan ini pastinya gaji, ya setiap bulan, ya setiap tanggal 30 kayak atau awal bulan kayak atau berapapun ya, tanggal gajian kalian. Sedangkan buat yang bisnis owner ya ini mungkin per quarter ya, mereka itu terima itu dividen jadi per quarter atau enggak per tahun gitu ya. Tapi ini dua ini punya nasihat yang beda-beda ya. Cuma mostly ya semua yang gua akan bagikan di video ini bakalan practical, ini bakalan bisa dieksekusi ya. Ini advice yang teman-teman ini bisa langsung kerjain abis setelah nonton video ini. Gue lihat ya di sekeliling lingkungan gue ya, atau bahkan dari teman-teman gue dengar gitu ya, dari komen dan DM IG gue ya, baik banget orang-orang sekarang ya itu yang hidup dari gaji ke gaji. Jadi mereka tuh kalau satu bulan kena PHK aja atau tiba-tiba mereka bulan depan gak dapat pekerjaan lagi, mereka itu udah tamat hidup ya, tanda kutip gitu. Mereka udah nggak ada uang lagi karena uang mereka itu cuma pas-pasan setiap bulannya. Ya, jadi misal mereka itu dapat gaji 10 juta gitu contohnya. 10 juta ini langsung dihabisin di bulan itu juga, entah kenapa mereka spendingnya kayak gimana pun itu, mereka pengeluarannya kayak gimana pun itu. Terus ya, habis lagi baru dapat gajian. Dapat 10 juta lagi gajian, dapat 10 juta lagi gajian. Jadi mereka tuh nggak bisa yang namanya itu menghemat uang ya, karena mereka itu spendingnya ya atau pipanya ya, kita ngomongnya udah bocor sekali. Ibarat kata ya, ada kayak pipa gitu besar gitu ya, dan pipa ini dimasukin air. Cuma orang-orang yang living dari gaji to gaji ya, paycheck to paycheck kita ngomong ya, dari gaji habis terusnya dapat gajian lagi, habis lagi dia per bulan dapat gaji lagi, dia habis lagi dan seterusnya. Ini mostly pipanya tuh udah bocor semua di bawah. Jadi di sini gue pengen jelasin ke kalian ya, gimana cara prevent ya, gimana cara ngatasin dari hal-hal yang seperti ini. Konten gue itu sering banget bergelut sama investasi dan trading. Jadi orang tuh ngerasa kalau oh gue harus jadi trader gitu. Padahal enggak. Tapi kalau investor, semua orang ya mau lu karyawan atau lu bisnismen ya, itu harus mulai investasi. Nggak harus investasi saham, nggak harus investasi kripto, nggak harus ada spesifik aset yang kalian harus taruh. Cuma yang pasti kalian harus masuk ke financial market ujung-ujungnya. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, ada yang namanya itu inflasi ya. Jadi kalau kita ngomong teman-teman itu punya tingkat inflasi yang masing-masing itu 10% ya. Misal inflasi per tahun itu cuma 10% ya. Dalam kurang lebih 5 tahun ya, duit teman-teman itu udah berkurang jadi setengah, purchasing power ya kita ngomong. Jadi kalau misal teman-teman hari ini bisa makan 2 Indomie gitu ya, dalam 5 tahun ke depan ya dengan duit yang sama, ini 2 Indomie ini udah cuma bisa jadi 1 Indomie ya. Jadi kenapa teman-teman itu harus paham dengan sistem yang bakal gue sharing ke teman-teman? Karena ini sangat penting. Sisihkan uang ya dari gaji kalian itu bukan opsi, itu kewajiban. Setiap orang ya yang menerima gaji atau yang siapapun yang menerima duit itu wajib buat disisihkan, itu bukan opsi. Sama kayak misal kalian gosok gigi gitu ya, gosok gigi itu kan bukan opsi ya. Setiap pagi gue bangun ya gue gosok gigi, itu kewajiban gitu. Kayak misal mandi, itu bukan opsi buat mandi gitu. Setiap gue bangun tidur sebelum gue kerja, sebelum gue ke kantor ya, gue harus mandi. Sama kayak nabung ya, sama kayak sisihin duit itu kewajiban, itu bukan opsi. Kayaknya gue duitnya udah makin sedikit belakang ini, jadi waktunya buat gue sisihin duit, waktunya buat gue nabung gitu, waktunya buat gue investasi. Itu bukan opsi, itu kewajiban. Kalian itu harus belajar buat semuanya itu jadi automated atau effortless kita ngomong ya. Jadi kalian nggak perlu mengeluarkan effort atau tidak merasa keluar effort ketika melakukan hal itu ya. Jadi kalau misal kayak gue mandi gitu atau gue misal main game dan sebagainya, itu gue nggak keluar effort sama sekali. Gue nggak merasa seperti gue kerja, gue nggak merasa seperti gue lagi harus keluar energi buat melakukan aktivitas itu. Sama kayak misal uang itu sama ya. Kalian itu nggak boleh sampai merasa kalian harus keluar energi yang masif ya buat sekedar menghemat uang. Makanya kalian itu harus mulai bentuk yang nama itu, ini kalau dalam Inggris ya, nama itu paycheck routine ya. Jadi setiap kali teman-teman itu dapat gaji atau dapat uang, apa yang harus dilakukan? Jadi langsung ada prosedurnya. Jadi di sini gue pengen jelasin ke kalian gitu ya. Tapi lagi-lagi ya, gue nggak bakalan lupa ya buat ingetin ke kalian buat catat apapun yang gue sampaikan di video ini ya. Karena again ya, kalian mau nontonin video gue atau mau nontonin video podcast, mencatat itu penting guys ya. Gue udah sering banget bilang ini. Orang atau manusia ya itu otaknya itu cuma bisa inget 3-4 hal dalam satu waktu ya. Jadi kalau misalkan nonton video ini ya, gue sampaikan 5 hal yang berbeda, mungkin kan cuma bisa inget 2 atau 3. Tapi kalau kalian sekarang ambil kertas ya, terus lu ambil pen, lu catat ya, jadi bukan diketik ya, lu catat, lu bisa inget 5 hal, 5-5-nya gitu ya. Jadi kan harus belajar buat mencatat apapun yang gue mention ya. Bahkan ini lu bisa mulai lagi dari awal terus lu catat lagi.